Indonesia dikenal dengan keberagamannya. Namun, di Desa Sukarno, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, keberagaman itu bukan sekedar semboyan. Ia adalah nafas kehidupan sehari-hari. Dikenal luas sebagai Desa Pancasila, desa ini menjadi bukti nyata bahwa perbedaan keyakinan justru mampu melahirkan harmoni yang luar biasa indah. Menilik ke belakang, sejarah desa ini bermula dari sebuah tempat bernama Gumuk Lengar. Titik baliknya terjadi pada tahun 1926, saat penggalian Bukit Padas mengungkap jejak sejarah berupa arca dan ninggayoni di bawah pohon suko. Peristiwa yang sempat diberitakan oleh surat kabar The Inside Current ini menjadi cikal bakal lahirnya nama Sukarno. Suko yang berarti kesenangan dan Reno yang bermakna keanekaragaman, seolah menjadi doa yang terwujud dalam karakter masyarakatnya yang majemuk namun tetap bersukacita dalam kebersamaan. Secara administratif, Sukarno terbagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu Dusun Kandang Rejo, Krajan Kidul, dan Krajan Lor. Meski berjarak sekitar 46 km dari pusat kota Jember, desa ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dataran rendahnya yang subur menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 9.000 penduduk, yang sebagian besar memanfaatkan lahan perkebunan sebagai sumber penghidupan utama. Keistimewaan utama Sukarno terletak pada kerukunan antar umat beragamannya. Di sini, pemeluk Islam, Katolik, Hindu, hingga penganut kepercayaan Sabta Dharma hidup saling mengayomi. Simbol toleransi ini terlihat jelas dari berdirinya berbagai rumah ibadah yang letaknya saling berdampingan. Masjid, gereja, pura, hingga sanggar semuanya berdiri kokoh tanpa sekat, melambangkan kebebasan beragama yang dijaga ketat oleh seluruh warga desa. Kalau boleh tahu jenengan namanya siapa? Biasanya saya dipanggil Pak Gondo di sini. Oh, Namanya ya sebetulnya namanya Selamat, tapi biasa dipanggil Pak Gondo. Mulai kecil Pak Gondo gitu aja. Iya. berarti jenengan dari kecil lu emang di desa Pancasila niki? Kebetulan ya kakek ibu saya asal dari sini. Ya memang saya asli orang sini. Oh, berarti memang dari kecil dari lahir sampai besar di sini nggih. Geng. Kebetulan rumahnya dekat sama gereja sini, kurang lebih nggak ada 50 meter jalan kaki. Kehidupan saya ya 75% di sini. Di gereja niki nggih. Iya. Oh, berarti kayak niki nggih kayak mengabdi gitu nggih. Bisa dikatakan seperti itu. Oh. Niki memang dari jenengan lama memang sudah desa Pancasila gini, Pak. Jadi kayak banyak beragam agama di sini. Setahu saya mulai saya ngerti, Nggih. saya jadi wong Jawa nalar. Dari kakek buyut saya memang seperti ini. Oh, memang kayak beragam agama gitu di sini nggih. Betul. Oh, saya kira dari mungkin kayak baru-baru aja, ternyata udah lama nggih. Dari dahulu kala mulai istilahnya orang Jawa mengatakan babat alas. Nggih. Itu di sini tuh memang beragam. Sekitar tahun 1906 waktu itu banyak pendatang, waktu itu bisa dikatakan translokal kebanyakan dari Kalibawang, dari Jogja, dari Blitar ke sini. Itu memang berbeda-beda agamanya sih semua. Oh. Hidup rukun, membangun desa. Mulai tahun itu sampai sekarang tidak ada yang namanya perni-perni intoleran ataupun istilahnya goto-gotoan, nggak ada. Udah sama-sama saling menghargai nggih, Pak. Oh, di sini ada berapa agama, Pak? Kalau saya boleh tahu. Bisa dikatakan yang namanya di sini tuh kayaknya ada beberapa agama penganut atau kepercayaan di sini 5 kemungkinan di sini. Oh, 5. Ada Katolik, ada Hindu, ada Muslim, ada Kristen, ada aliran kepercayaan di sini. Oh. Bisa dikatakan simbolik Indonesia ini. Oh, nggih. Kayak beragam agama di sini wonten nggih. Betul. Tidak pernah ada itu, Pak, kayak kontras gitu karena beda agama gitu, kayak berbeda pendapat jadinya kayak membuat pertengkaran kecil gitu.
Saya kira setahu saya mulai dulu sampai sekarang tidak ada yang seperti itu. Kalau ada perbedaan sih mungkin ya pendapat, terus kita rembuk bareng-bareng, musdes, musyawarah desa di desa, nanti dijembatani oleh desa atau apa, kita ambil solusinya musyawarah untuk mencapai mufakat. Nggih. Tapi kalau untuk gontok-gontokan pemuda ada benih-benih seperti itu ada, tapi tidak membawa agama, nggak ada. Nanti kita selesaikan secara kekeluargaan, misalkan nggak bisa ke balai desa, terus kalau nggak bisa langsung ke polsek. Itu bukan agama loh ya. Nggih. Bentrok antara pemuda itu biasa, dalam muda seperti itu ada sih, dimanapun tempat ada. Tapi kalau untuk masalah intoleran itu nggak ada di sini dari dulu sampai sekarang. Berarti memang kayak sangat jaga banget gitu nggih Pak, saling berbeda agama. Tetap kita jaga dan tetap kita getok keluargaan kepada anak cucu kita supaya bisa menjaga kerukunan yang seperti ini, seperti itu. Karena rukun enak loh. Nggih, enak mawon rukun. Itu kayak ngajarnya gimana Pak dari orang tua ke anak supaya bisa hidup berdampingan gitu Pak? Ya kita bersosialisasi. Intinya kita mulai dari kecil, jangan sampai kita istilahnya awakmu ora oleh koncoan mbek si A si B, itu di sini tidak boleh. Oh, berarti tidak boleh beda-bedakan teman nggih. Tidak boleh. Tidak boleh, seperti itu tidak boleh. Semua ya semua pada makan nasi. Kalau urusan yang di sana ya kan masing-masing. Nggih. Masing-masing. Yang penting kalau untuk berkehidupan kita dari dulu memang dianjurkan seperti itu, dari kakek buyut kita seperti itu. Oh, berarti udah dari zaman dulu banget nggih Pak, dari Betul. awal-awal banget. Awal-awal nggih. Oh. Di sini mboten itu nggak Pak, kayak aturan-aturan gitu. Kayak aturan tertulis kalau nggak boleh ini gitu sesama antar agama. Tidak ada aturan-aturan seperti itu. Cuman dari tokoh-tokoh agama itu selalu mengingatkan kepada umatnya masing-masing supaya tidak boleh istilahnya menjelek-jelekan satu sama lain seperti itu. Kalau aturan bakunya tidak ada, aturan resminya tidak ada. Udah ada, cuman kayak memang secara naluri kayak dibilangin gitu nggih Pak. Dibilang gitu. Oh, enak sih hidup di sini kayak rukun orang-orangnya nih. Ya, alhamdulillah, Enak tetap ya. kita jaga. Nggih. Ya jenengan nanti bisa masuk tanya-tanya ke yang lain, nggak usah ke toko-toko atau ke orang lewat kah, tanya-tanya nggak apa-apa. Oh, betul apa? Nggak apa-apa. Saya takut mengganggu kalau nanya ke orang-orang kayak Enggak apa-apa. takutnya mereka mau bekerja gitu. Oh, Sukono itu bebas kok. Oh, bebas. Ya, kita itu bebas di sini. Anu berarti nggih, orangnya welcome sama orang baru nggih. Ya, Oh, kita selalu welcome, terbuka siapapun yang datang, asalkan baik-baik ya kita jamu baik-baik. Ada pertanyaan yang kita jawab, itu aja. oh niku nggih. Ya, Nggih, matur nuwun, Pak. ini sami-sami. Yang paling sering digunakan gerejanya untuk hari-hari besar atau kayak ada acara-acara tertentu, Pak? Kalau kami itu untuk acara di gereja itu 1 minggu, kebetulan kami di sini dapat pelayanan kurang lebih 4 kali. Sabtu, Jumat pertama, Sabtu. Kita lihat istilahnya itu pastor kami kan mohon maaf terbatas kan. Nggih. Satu pastor itu membawai satu paroki itu beberapa stasi itu kurang lebih ada 5, berarti ada 5 gereja. Nah, jadwalnya kadang-kadang tuh misalkan bahkan Sukono jam 5, kalau ada perubahan dari pastor misalnya jam 6 ya kita ubah jam 6 Oh, seperti itu. Cuman kalau untuk pelayanan atau beribadah dari Romo sendiri kurang lebih 4 kali khusus di sini satu minggu. bulan. Oh, 1 bulan 4 kali nggih. Tapi kalau untuk doa harian, doa biasa bisa dilakukan sendiri di rumah. Nggih. Mulai pagi tembus pagi itu setiap jam ada doanya di dalam. Oh, berarti kayak ada doa khususnya gitu nggih, Pak? Ya ada doa harian juga seperti itu. Tapi kalau untuk hari-hari besar kayak minggu sudah pasti kadang-kadang itu nggak bisa Sabtu malam minggu, kita minggu siangnya. Pada akhirnya, Desa Sukarno bukan sekedar titik di peta Kabupaten Jember. Ia adalah laboratorium toleransi, tempat di mana nilai menghormati dan menghargai telah tertanam kuat lintas generasi. Dari Sukarno, kita belajar bahwa dalam balutan perbedaan, kita tetap bisa berdiri tegak dalam satu ikatan persaudaraan yang tak terpisahkan.